Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel YouTube M. Nurholi Setiawan di segmen perbincangan atau bicara ekonomi syariah. Kali ini kita kedatangan tamu kehormatan, seorang ahli ekonomi Islam yang sudah lama menggeluti disiplin ilmu tersebut, yakni Profesor Muhtadi, Muhtadi Ridwan, guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan ini tentu bukan hanya sebuah kehormatan, tapi saya secara pribadi sebagai mitra guru besar kalau itu juga sangat happy sekaligus juga curious untuk menggali lebih dalam, menggali lebih detail bagaimana perkembangan prodi-prodi ekonomi syariah, ekonomi Islam, dan juga hukum ekonomi syariah dari para ahlinya lah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan banyak menggali informasi dari Prof. Muhtadi Ridwan. Assalamualaikum, Prof. Jadi begini, Prof, dalam segmen sebelumnya saya sempat ngajak ngobrol dengan teman-teman doktor ekonomi syariah ya, karena kebetulan di Sari Jakarta. Mereka punya concern pemikiran yang terkini betapa mestinya langsung masuk kepada produk keuangan syariahnya, Prof. Perbankan syariah ini mestinya tidak semata-mata berorientasi pada profit, tapi mestinya lebih mengawali pada utility-nya, kan gitu kan, dimensi kemanfaatannya kalau begitu. Nah, oleh karena itu, menurut perspektif penjenengan sebagai tokoh, sebagai ilmuwan dan juga akademisi yang menggeluti disiplin ini sudah cukup lama, begitu ya, mungkin jenengan bisa memberikan gambaran kepada kita, begitu ya. Tentu kepada masyarakat luas begitu ya melalui channel ini, kira-kira perbandingan antara 15 tahun yang lalu dengan yang sekarang ya terkait dengan kajian ekonomi syariah ya dalam perspektif akademisi gimana, Bro? Oke, terima kasih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nurholi. Menarik perbincangan kita. Saya teringat pada 10-15 tahun yang lalu ya, ketika kemudian kita sering terlibat dalam diskusi yang diadakan oleh teman-teman dari IAE, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, yang notabene di situ Yai Ma'ruf selalu aktif ya, selalu aktif. Salah satu diantaranya ketika di Makassar itu ada hasil penelitian tentang potensi atau kecenderungan ya, beberapa program studi di semua perguruan tinggi, tidak hanya di PTKIN tapi juga di PTU ya, itu hampir 70% semua perguruan tinggi yang punya fakultas ekonomi itu mau membuka program studi atau jurusan ekonomi Islam ya, karena mereka juga tertarik dengan perkembangan itu ya. Artinya ini dimulai sejak 15 tahun yang lalu ya, Prof ya? Ya. Nah, tentu sekarang itu lebih dari itu ya. Nah, cuman angka persisnya kami saya belum punya angka persisnya, tapi yang jelas kalau lihat dari perkembangan animo tentang pengembangan ekonomi Islam, baik itu di dunia akademisi atau di luar dunia akademisi ya, itu banyak sekali, ditandai oleh ada beberapa organisasi ya yang concern ya dengan perbincangan atau diskusi, tentu juga pengembangan tentang ekonomi Islam itu. Ada IAE, ada MES, kemudian ada beberapa lembaga-lembaga diskusi penelitian tentang ekonomi syariah itu ya. Jadi saya kira sangat bagus perkembangannya ya, seiring dengan kemudian berdirinya atau perkembangan daripada beberapa usaha syariah ya, yang saya kira sudah banyak sekali. Sebetulnya saya punya data-data ya, itu nanti bisa menjadi bukti bahwa perkembangan daripada ekonomi syariah itu sangat signifikan ya. Walaupun sebetulnya perbandingan antara ekonomi syariah dengan konvensional sangat jauh ya. Terkait dengan ini saya juga teringat bahwa pengembangan ekonomi syariah itu sebenarnya tidak
ingin menyaingi konvensional, tapi memberi alternatif, ya, memberi alternatif. Karena Baik, apa? Prof. Mohon izin saya potong, memberi alternatif ya dari kegiatan ekonomi lah begitu ya. Di segmen sebelumnya kita sempat mendiskusikan bahwa bagaimanapun praktek berekonomi secara syariah ini kan ada dimensi keberkahan yang dimunculkan sebagai satu terminus teknikus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kalau kita bicara ekonomi syariah maka tentu ada katakanlah yang sempat kita diskusikan waktu itu ya, kita membutuhkan banyak mudorib champion gitu ya. Jadi orang-orang yang memang secara jujur, secara serius dan secara penuh dedikasi gitu ya, memanfaatkan kepercayaan dari para pemilik modal untuk betul-betul bisa menjalankan dengan sangat apa ya, sesuai dengan aturan-aturan dari ekonomi syariah itu. Nah, pertanyaan saya, Prof, ini kan ada pihak ya, satu tentu akademisi tugasnya adalah mencetak SDM gitu ya, pasti ya. Nah, agar ini tidak terjadi lag ya, tidak terjadi jarak yang cukup ya, jarak yang cukup tajam antara produsen SDM dengan realitas di lapangan para user begitu ya, baik di produk keuangan syariahnya ataupun juga para pelaku usaha yang kemudian menjalankan usahanya secara syariah. Menurut panjenengan sebagai akademisi ini, kira-kira PT KIN khususnya yang punya produk-produk ini harus ngapain? Tentu ya, karena tugasnya untuk mencetak SDM ya harus serius gitu ya. Jadi berangkat dari pemahaman sebetulnya ekonomi, termasuk perilaku ekonomi itu sebetulnya tidak hanya material oriented ya, karena memang ekonomi itu sebetulnya tidak semata-mata material tapi juga immaterial. Kalau immaterial itu apa? Yaitu ini kan ada interaksi, Pak ya. Ketika kita kemudian dagang, ketika kita transaksi apa dalam bentuk apa, itu kemudian ada komunikasi ya, ada interaksi ya. Kemudian dalam ajaran agama kita kan diajarkan itu bagaimana supaya apa yang mau kita akses ya itu nanti nyambung gitu Pak ya. Dan tentu ini malah ada koridor itu antarodin, jadi tidak akan merugikan dan tentu itu adalah kemaslahatan yang itu. Jadi berangkat dari situ maka kemudian masing-masing perguruan tinggi yang secara kebetulan sekarang sudah punya program studi itu harus betul-betul secara serius membangun itu mulai dari mindsetnya ya sampai kepada praktisnya ya. Karena ekonomi juga butuh ada praktis itu ya, ada praktek itu ya. Tentu ini membutuhkan konsep kajian yang secara serius sebetulnya seperti apa, dimulai dari kurikulumnya sampai metodologinya, kemudian kalau itu membutuhkan ada simulasi atau praktek itu kemudian seperti apa ya. Kalau menurut pandangan Prof. Muhtadi Ridwan sebagai ya ilmuwan pada bidang ini begitu ya, terkait dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang sekarang eksis ya entah di level mikro ya maupun yang bahkan pemerintah belum lama ini melebur ya unit-unit syariah di BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia gitu. Ini dalam pandangan panjenengan itu sebagai sebuah sinyalemen apa, Prof? Ini malah era baru. Kalau menurut saya ini era baru. Dan secara kebetulan kemudian ada pengambil kebijakan yang concern dengan itu. Jujur aja saya bisa nyatakan, yaitu Bapak Wakil Presiden kita. Banyak kami di UIN Maulana Malik Ibrahim pernah diskusi, kemudian kita coba kemudian melihat pikiran-pikiran yang ada di pikiran dari beliau Yai Ma'ruf itu. Kemudian lahir konsep Ma'ruf Nomik ya. Ma'ruf Nomik ya. Jadi apa itu pikiran-pikiran yang ada beliau? Ternyata ada 4 hal. Yang pertama adalah perlunya penanaman nilai keadilan, ya, nilai keumatan.
kemudian nilai pemerataan, kemudian kemitraan. Menarik sekali. Iya, Dari keadilan, keumatan, kemudian kemitraan sama pemerataan. Ini menurut saya merupakan core ya dari kegiatan ekonomi syariah begitu ya. Dan kita ingin melihat seperti apa yang sudah terjadi, yang mungkin juga akan terjadi di lapangan, Prof. Jadi beberapa segmen yang lalu saya nyoba ngajak ngobrol generasi muda kita lah, para gawagis ya di komunitas pesantren yang sebut misalnya ada Happy Trend, misalnya himpunan ekonomi dan bisnis pesantren ya. Sebut juga mungkin ada BMT di pesantren ya. Bukan juga mungkin beberapa program-program yang sudah berjalan yang diinisiasi oleh para ulama-ulama muda pesantren lah. Menurut saya ini merupakan sesuatu perkembangan yang sangat promising gitu ya, yang sangat sangat bisa diharapkan untuk perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa sih sebetulnya kesiapan kita ya sebagai akademisi di perguruan tinggi untuk bisa melingkan begitu ya apa yang sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat, geliat-geliat aktivitas ekonomi yang berorientasi pada keumatan tadi, lalu kita ini punya tugas untuk menyampaikan SDM tadi itu, Prof. Gimana kira-kira, Prof? Jadi saya kira ini masih perlu ada post ya mungkin ya. Senyampang ini kemudian ada kebijakan ya. Kan sebetulnya tanpa ada kebijakan kita nggak bisa melakukan apa. Walaupun sebetulnya Indonesia ini punya karakteristik untuk pengembangan ekonomi syariah yang saya sering katakan berbeda dengan negara lain. Kalau di kita itu bottom up ya. Iya, jadi sebelum ada regulasi itu sudah ada inisiasi dimulai pada waktu tahun 90-an itu. Kemudian lahir ada Bank Muamalah itu. Tapi kemudian seterusnya berkembang beberapa lembaga usaha, termasuk juga beberapa lembaga diskusi atau penelitian tentang ekonomi syariah itu. Kemudian soal regulasi, aturan perundangan, ini kemudian lahir berikutnya. Dan sampai sekarang malah juga lahir beberapa lembaga yang diinisiasi ya oleh pemerintah sendiri. Malah justru ada yang diketuai langsung oleh presiden dan lain sebagainya. Artinya ini peluang yang sangat luar biasa ya, yang kemudian harus ditangkap oleh akademisi yang mempunyai tugas untuk membangun SDM itu ya. Jadi mungkin masih perlu ada pemantapan, memastikan baik terkait dengan konten yang mau diberikan kepada calon SDM yang menangani itu, sampai kemudian beberapa hal yang terkait dengan proses pendidikan. Jadi kalau menurut saya semangatnya sudah sangat luar biasa, bagus, tapi mungkin beberapa hal yang terkait dengan soal konten ya. Tentu ini kurikulum. Ya, jadi dalam catatan saya, mudah-mudahan tidak salah begitu ya. Kan ada 174 ya. Iya, prodi ekonomi syariah di PTKIN, bahkan S dan juga ada beberapa di PTU, Prof. Ini kan sesuatu yang kalau dibandingkan dengan 15 tahun yang lalu kan sudah sangat luar biasa lompatannya ya. Nah, tentu ya sebagaimana sesama pendidik begitu ya, kita kan sadar bahwa perguruan tinggi itu kan harus bicara 3 hal. Ada perluasan akses, ada peningkatan kualitas dan tata kelola, dan ada signifikansi. Nah, saya ingin menyoroti signifikansi ini. Keberadaan program studi ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah, ekonomi Islam di dalam pandangan penjenengan yang tentu juga menggeluti riset-riset terkait dengan itu. Kalau bisa disampaikan kepada kita lah, kepada masyarakat, ekspektasi apa yang dimiliki oleh penjenengan terkait dengan fenomena semakin banyaknya prodi-prodi ekonomi syariah tadi, Tom? Jadi terbukanya atau berdirinya beberapa prodi itu, sekali lagi seperti tadi saya nyatakan, ini adalah peluang ya, sekaligus juga kesempatan yang sangat bagus ya untuk memastikan
ketersediaan SDM yang betul-betul profesional ya di bidang penanganan ekonomi syariah itu ya, yang mungkin yang ini barangkali ya yang kita tanda kutip itu yang harus profesional, itu yang perlu ada peningkatan ya. Tentu ini perlu ada pembuktian itu sejauh mana kualitas daripada beberapa program studi ekonomi Islam itu ya. Jadi kalau saya melihat malah justru beberapa beberapa lembaga usaha baik perbankan atau yang lain itu kok masih banyak mengakses, memanfaatkan teman-teman yang dari konvensional ya. Jadi itulah barangkali yang bagian dari pemicu kita ya, untuk supaya kita lebih dari itu ya. Bisa betul-betul menggaransi kualitas dari lulusan. Menggaransi itu Oke. ya. Jadi tentu ini perlu pembuktian ya. Jadi dari 170 sekian itu, 74 itu kualitasnya seperti apa. Saya kira kalau nanti kita tahu detail data itu ya, dan tentu kita bisa bicara tentang data sehingga kemudian data itu bisa dipakai sebagai dasar kebijakan. Makasih Prof. Jadi ini sebuah tantangan sekaligus sebagai peluang ya, sekaligus sebagai media kita melakukan evaluasi diri ya terhadap keberadaan prodi-prodi yang tadi datanya ada 174. Saya kira cukup Prof. Makasih banget ya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman mendengar. Terima kasih sekali pemirsa yang budiman. Jadi itulah perbincangan kita dengan Profesor Muhtadi Ridwan ya, Guru Besar Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi UIN Maliki atau Maulana Malik Ibrahim Malang, dan mudah-mudahan menjadi pencerahan kita semua, dan tentunya ini akan menjadi sebuah renungan sekaligus juga evaluasi terhadap bukan saja jumlah secara kuantitatif ya terhadap prodi-prodi ekonomi syariah, tapi juga secara kualitatif atau secara kualitas juga bisa kita tingkatkan di masa-masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.